Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Khairul Saleh selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis serta seluruh teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan topik menggerakkan koperasi Indonesia lewat SDM muda dan transformasi digital yang berkaitan dengan tema besar kita hari ini, yaitu optimalisasi SDM generasi Gen Z dan milenial serta transformasi digital untuk keunggulan koperasi Indonesia. Tema ini bukan hanya penting untuk dibahas secara akademis, tetapi juga sangat relevan dan realitas dunia usaha yang sedang kita hadapi sekarang, termasuk di dunia koperasi. Seperti yang kita tahu, koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang sudah lama menjadi bagian dan sistem ekonomi Indonesia. Koperasi dibangun atas prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Namun seiring perkembangan zaman, koperasi juga dituntut untuk berubah, berinovasi agar tetap relevan dan mampu bersaing, terutama di tengah era digital dan globalisasi ekonomi seperti sekarang ini. Salah satu langkah penting dalam memajukan koperasi adalah dengan mengoptimalkan peran sumber daya manusia, terutama di kalangan generasi Gen Z dan milenial. Kedua generasi ini merupakan kelompok usia produktif yang kini mengoordinasi dunia kerja. Mereka memiliki karakteristik untuk teknologi, berpikir kritis, cepat beradaptasi. Jika ingin bertumbuh lebih cepat dan menghadiri nilai tambah bagi masyarakat. Namun sayangnya belum banyak koperasi yang benar-benar membuka ruang dan memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda. Banyak dari kita mungkin masih melihat koperasi sebagai sesuatu yang kolot atau ketinggalan zaman. Padahal jika SDM muda diberi kesempatan untuk terlibat, mereka bisa kelas bukan hanya dari sisi pelayanan, tapi juga cara berpikir dan cara bekerja. Optimalisasi SDM generasi Gen Z milenial bukan hanya soal memberikan peran dalam struktur organisasi koperasi, tapi juga bagaimana memberikan pelatihan, membangun kultur kerja yang fleksibel, dan menciptakan ruang untuk bereksperimen serta berinovasi. Mereka bisa berkontribusi dalam membangun branding koperasi lewat media sosial, menciptakan layanan digital, dan memudahkan anggota koperasi. Selain SDM muda, unsur penting lain dalam menunjukkan koperasi adalah transformasi digital. Dunia sudah bergerak ke arah digitalisasi dan koperasi tidak boleh tertinggal. Transformasi digital dalam koperasi dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti digitalisasi sistem keanggotaan, laporan keuangan berbasis aplikasi, hingga transformasi berbasis QRIS atau dompet digital. Bahkan koperasi bisa menciptakan platform untuk memasukkan produk-produk anggota secara lebih luas. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah kerja koperasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Koperasi yang transparan, cepat, dan efisien. Generasi muda, inilah mengapa SDM muda transformasi digital menjadi kombinasi yang sangat strategis dalam membawa koperasi menuju keunggulan
kooperatif. Jika koperasi berhasil mendukung potensi generasi muda dan teknologi digital, maka koperasi bukan hanya akan bertahan, tetapi juga akan tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru. Koperasi akan mampu bersaing dengan mudah usaha lainnya karena memiliki nilai-nilai kebersamaan yang kuat, didukung oleh sistem kerja modern dan generasi penggerak yang siap menghadapi tantangan zaman. Sebagai generasi Gen Z dan milenial, kita sendiri memiliki tanggung jawab untuk ikut bergerak. Kita harus mengubah pola pikir bahwa koperasi itu hanya cocok untuk generasi orang tua kita. Justru koperasi adalah tempat yang tepat untuk membangun ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita bersama-sama membawa semangat baru dalam koperasi. Mari kita gunakan ide, energi, dan kreativitas kita untuk mendorong koperasi Indonesia menjadi profesional, lebih modern, dan lebih membumi, dan optimalisasi SDM generasi muda dan transformasi digital yang tepat. Koperasi Indonesia tidak hanya untuk bertahan, tetapi akan menjadi kekuatan ekonomi di masa depan. Demikian pidato dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat memberi inspirasi dan semangat baru bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya Pak Khairul dan teman-teman saya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.